Sebuah film yang sangat menyayat hati, yang memperlihatkan betapa besarnya pengorbanan seorang ibu, agar bisa kembali bersama dengan anaknya lagi. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang telah hidup menjanda sekian tahun lamanya, yang bernama Heja. Hidupnya saat ini, hanya ditemani oleh seorang putranya, Do-jun, yang walau telah berusia 28 tahun, namun masih sering tidur di ranjang yang sama dengan dirinya. Meskipun anaknya memiliki keterbelakangan mental, Heja tidak pernah mempermasalahkan hal itu, dan tetap menyayangi anaknya. Walaupun mengidap keterbelakangan mental, Do-jun menjalani hari-harinya bagaikan orang biasa. Ia sering sekali berkumpul bersama Jin Tae, pria pengangguran yang menjadi sahabat baik Do-jun, meskipun pertemanan mereka sebenarnya tidak disetujui oleh ibu Do-jun. Heja tidak menyetujui Do-jun untuk berteman dengan Jin Tae bukan tanpa alasan, karena menurut Heja, Jin Tae bukanlah anak muda yang berperilaku baik, tetapi ia tetap membiarkan Do-jun berteman dengan Jin Tae, karena hanya dialah satu-satunya orang yang mau menjadi sahabat anaknya. Do-jun dan Jin Tae sering mengunjungi kafe bersama-sama, mereka sering mabuk-mabukan, atau melakukan berbagai kegiatan tidak berguna lainnya. Masalah datang di suatu malam, ketika Do-jun dan Jin Tae berjanji untuk bertemu di suatu kafe, namun hingga dini hari menjelang, Jin Tae belum menunjukkan batang hidungnya. Akhirnya, dengan keadaan mabuk, Do-jun pun diusir oleh sang pemilik kafe. Ia pun berjalan sendirian dalam keadaan setengah sadar sambil memainkan bola golf kesayangannya. Dalam perjalanan pulang, Do-jun melihat seorang gadis yang masih memakai seragam sekolah sedang berjalan sendirian. Do-jun mengikuti gadis tersebut, lalu gadis tersebut masuk ke dalam sebuah rumah kosong yang sangat gelap. Ia mencoba melihat ke dalam rumah, namun akhirnya Do-jun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Saat Do-jun hendak pergi, sebuah batu besar terlempar ke arahnya dari dalam rumah kosong tersebut, namun ia tidak menghiraukan hal itu dan langsung saja pergi. Sesampainya di rumah, Do-jun lalu pergi tidur di sebelah ibunya, seperti yang ia biasa lakukan pada hari-hari biasanya. Keesokan harinya, ternyata sang gadis kemarin telah ditemukan tewas pada sebuah rumah yang tadi malam dilewati Do-jun bersama sang gadis. Sialnya, beberapa barang bukti yang ditemukan di TKP, menunjukkan bahwa Do-jun adalah sang pelaku pembunuhan gadis tersebut. Bukti itu juga diperkuat dengan keterangan saksi yang melihat Do-jun sewaktu malam mengikuti gadis tersebut. Di kantor polisi, ia pun diinterogasi oleh detektif. Do-jun memang bukanlah seorang yang pandai dalam mengingat, bahkan ia sering lupa akan apa yang sudah ia perbuat. Saat itu, Do-jun tidak mengakui bahwa dia mengikuti dan membunuh gadis itu, karena semalam yang ia ingat hanyalah saat ia tidur dengan ibunya. Akan tetapi, detektif itu memiliki sebuah bukti, yaitu bola golf yang tergeletak di dekat lokasi kejadian, di mana mayat gadis itu ditemukan. Heja pun datang ke kantor polisi, dan menanyakan tentang apa yang terjadi kepada Do-jun. Polisi sudah memutuskan bahwa Do-jun terbukti membunuh gadis tersebut, tetapi ibunya tidak percaya. Tak terima putra satu-satunya diperlakukan semena-mena, Heja akhirnya menempuh segala cara untuk membebaskan Do-jun. Malam harinya, Heja datang menemui salah satu detektif untuk meyakinkan bahwa anaknya bukanlah seorang pembunuh. Detektif tidak bisa berbuat apa-apa, karena semua bukti yang ada memang mengarah kepada Do-jun. Keesokan harinya, reka adegan kasus pembunuhan gadis yang diketahui bernama Ah Jung itu pun dilakukan. Banyak sekali orang yang datang ke tempat kejadian untuk melihat reka adegan tersebut, namun sayangnya Do-jun sama sekali tak paham akan apa yang sebenarnya ia lakukan, bahkan ia sempat melambaikan tangan kepada salah seorang wanita di sana yang ia sukai. Heja memutuskan untuk menemui seorang pengacara yang terkenal hebat, dan tidak pernah kalah dalam kasus manapun yang ia tangani di kota tersebut. Pengacara itu kemudian datang mengunjungi Do-jun di penjara bersama dengan Heja. Di sana, Heja dan pengacara itu mencoba bertanya kepada Do-jun mengenai setiap detail kejadian pada malam di mana Do-jun mengikuti Ah Jung. Heja yakin bahwa anaknya pasti melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang bisa membuktikan bahwa anaknya tidak bersalah. Do-jun mencoba mengingat kembali kejadian pada malam itu, tetapi yang ia ingat hanya sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang ia hadapi. Sang pengacara pun sadar bahwa kasus yang ia tangani tak akan bisa menang, apalagi Heja bukanlah seseorang yang memiliki uang banyak untuk membayarnya. Setelah mempertimbangkan hal itu, sang pengacara pun memutuskan untuk mundur, untuk menangani kasus Do-jun. Tak kehabisan akal, Heja pun pergi menemui Jin Tae di rumahnya, karena Jin Tae merupakan satu-satunya teman yang dimiliki anaknya. Sesampainya di rumah Jin Tae, tidak ada seorang pun di sana, dan saat sedang melihat-lihat barang di rumah Jin Tae, Heja menemukan sesuatu di dalam lemari. Ia menemukan stik golf dengan bercak darah yang menempel.
Tanpa pikir panjang, Hyeja langsung membawa stick golf tersebut ke kantor polisi, namun sayangnya, saat sampai di kantor polisi, para detektif telah selesai menginterogasi Jin Tae dan tidak menemukan bukti yang kuat bahwa Jin Tae berhubungan dengan kasus pembunuhan Ah Jung. Dengan perasaan kecewa, Hyeja pun langsung pergi dari kantor polisi tanpa peduli hujan yang turun dengan lebatnya. Malam hari saat pulang ke rumah, Hyeja bertemu dengan Jin Tae. Saat itu Jin Tae merasa sangat dikhianati karena telah dituduh sebagai pembunuh Ah Jung. Sebagai permintaan maaf, Hyeja memberikan sedikit uang kepada Jin Tae. Jin Tae sangat yakin jika Ah Jung dibunuh dengan motif balas dendam, mengingat mayat Ah Jung diletakkan di atap rumah, seakan-akan pembunuhnya ingin semua orang tahu bahwa Ah Jung sudah meninggal. Jin Tae menyarankan Hyeja untuk mencari informasi dari teman-teman terdekat Ah Jung, karena pembunuhnya pasti seseorang yang dekat dengannya. Hyeja mulai bertanya kepada orang-orang yang bersekolah dengan Ah Jung, namun sayangnya ia tidak mendapatkan informasi apapun. Malam harinya, ia mengunjungi temannya yang bekerja sebagai tukang cetak foto. Ia meminta tolong kepada temannya untuk mencetak foto Do Jun semasa kecil. Saat sedang mengobrol, teman Hyeja teringat akan sesuatu, di mana suatu hari, ada seorang gadis SMA bernama Ah Jung yang datang bersama seorang temannya. Waktu itu, mereka berbicara tentang sebuah foto yang ada di dalam ponsel Ah Jung. Hyeja pun lalu mencari informasi mengenai sahabat Ah Jung di sekolah, dan akhirnya, Hyeja pun bisa bertemu dan mengobrol dengan sahabat Ah Jung, namun sahabat Ah Jung itu menghilang saat Hyeja pergi sesaat. Ia pun langsung mencari anak itu, dan Hyeja menemukannya sedang diinterogasi oleh dua orang siswa laki-laki. Mereka menanyakan keberadaan ponsel Ah Jung, di mana hal itu membuktikan bahwa ada hal penting yang terdapat dalam ponsel tersebut. Hyeja meminta bantuan Jin Tae untuk menginterogasi para siswa laki-laki itu. Perlahan siswa itu menceritakan tentang Ah Jung yang tidak diketahui oleh semua orang, yang mana ternyata, Ah Jung bukanlah seorang gadis polos seperti kata orang-orang, ia adalah seorang gadis yang biasa disewa oleh lelaki hidung belang. Ah Jung selalu memfoto laki-laki yang menyewa dirinya, itulah mengapa ponsel tersebut sangat penting untuk mereka berdua, karena ada foto mereka berdua dalam ponsel Ah Jung. Suatu malam di dalam penjara, Do Jun teringat bahwa pada malam saat ia mengikuti Ah Jung, ia melihat seorang pria tua di dalam rumah kosong itu. Di sisi lain, Hyeja tergesa-gesa pergi ke rumah nenek Ah Jung. Ia menanyakan keberadaan ponsel Ah Jung kepada neneknya, dan setelah berhasil meyakinkan nenek Ah Jung, ia pun mendapatkan ponsel tersebut. Hyeja lalu pergi ke penjara untuk menemui Do Jun, di sana ia memperlihatkan foto-foto lelaki di dalam ponsel Ah Jung. Saat Do Jun melihat foto pria tua yang ada di ingatannya, ia lalu memberitahu ibunya bahwa ia melihat pria itu pada malam ia mengikuti Ah Jung. Setelah melihat foto yang dimaksud anaknya, Hyeja mengenali pria tersebut, ia adalah pria tua yang ia beli payungnya tempo hari, saat hujan sedang turun derasnya. Ia langsung pergi menuju rumah pria tua itu, dan sesampainya di sana, Hyeja mengaku sebagai petugas dinas sosial. Ia mencoba untuk mengobrol dengan pria itu sambil menggali informasi. Pria itu bercerita bahwa beberapa hari yang lalu ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan, di mana malam itu ia masuk ke dalam sebuah rumah tua untuk beristirahat, lalu ia melihat seorang gadis diikuti oleh seorang laki-laki muda yang bertingkah aneh. Gadis itu lalu masuk ke dalam rumah dan melempar sebuah batu besar ke arah laki-laki itu, namun lemparannya meleset. Tiba-tiba, pria itu melempar batu itu ke dalam rumah dan mengenai kepala gadis itu hingga tewas. Mendengar hal tersebut, Hyeja tidak percaya, namun pria tua itu terlihat tidak berbohong. Karena panik dan takut, ia lalu memukul kepala pria tua itu dengan sebuah besi. Setelah sadar dengan apa yang dia lakukan, Hyeja pun langsung membakar rumah pria tua itu untuk menghilangkan jejak. Hyeja terdiam di dalam rumahnya, ia masih tidak percaya bahwa anaknya memang benar pembunuh Ah Jung. Saat itu, datang seorang detektif yang memberitahukan bahwa pembunuh Ah Jung yang sebenarnya sudah tertangkap dan mengajak Hyeja untuk bertemu Do Jun. Di kantor polisi, Hyeja bertemu dengan orang yang mengaku sebagai pembunuh Ah Jung yang ternyata merupakan mantan pacar Ah Jung. Hyeja yang mengetahui pria itu tidak bersalah pun hanya bisa menangis, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ia juga tidak ingin anaknya mendekam di dalam penjara. Kini Hyeja dan Do Jun pun bisa kembali bersama, tetapi ada satu hal yang sangat mengganggu Hyeja, yaitu rasa bersalah yang mengganjal dalam hatinya, yang terus akan menghantui hidupnya. Memang rasa cinta seorang ibu kepada anaknya sangatlah besar, bahkan, ia sanggup melakukan apapun demi kebaikan anaknya, termasuk merelakan kebahagiaan dan kebebasan orang lain yang tidak bersalah. Oke, sekian sinopsis dari film kali ini, mudah-mudahan film ini bisa menjadi rekomendasi film yang tepat untuk kalian semua tonton.
Saya pamit undur diri, jangan lupa like, share, subscribe atau follow channel ini agar kalian bisa mendapatkan rekomendasi film-film seru lainnya.